Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, aku akan membunuh kalian semua. Segera, teriakan marah bergema melalui kekosongan. Meskipun Chu Feng saat ini sedang dibatasi dan tidak bisa bergerak sedikit pun, tapi teriakan marahnya sangat terdengar. Tidak hanya suaranya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya, tetapi juga dipenuhi dengan niat membunuh. Niat pembunuhannya bahkan mengguncang kehampaan itu sendiri, dan menyebabkan langit berubah warna. Sungguh niat membunuh yang kuat. Jika kamu selamat hari ini, seberapa berbahayanya kamu setelah kamu menjadi dewasa di masa depan? Kota Master Kota Yuan berkata. Sebenarnya setelah merasakan niat membunuh Chu Feng, sebagian besar orang dari kota Yuan hanya menatap Chu Feng dengan tatapan mengejek. Mereka tidak menganggap Chu Feng sebagai ancaman yang sebenarnya. Setelah semua, mereka merasa bahwa terlepas dari seberapa kuat niat membunuh Chu Feng, itu masih akan sia-sia. Di hadapan Master Kota-kota Yuan mereka, Chu Feng tidak berdaya seperti semut. Master Kota Yuan City dapat membiarkan Chu Feng mengalami kematian, yang menyedihkan hanya dengan satu jarinya saja. Namun di sisi lain, Master Kota Yuan mereka mengakui betapa berbahayanya Chu Feng. Niat membunuh Chu Feng jauh lebih menakutkan daripada orang biasa. Di antara orang-orang dari generasi yang lebih muda, niat membunuh Chu Feng adalah satu-satunya niat membunuh yang pernah dia lihat, yang membuatnya merasa paling tidak nyaman. Ini membuatnya sadar, bahwa Chu Feng akan menjadi sangat menakutkan setelah ia dewasa di masa depan. Ancaman ini tidak boleh dibiarkan hidup. Menjerit. Jeritan mulai terdengar tanpa henti. Orang-orang yang tersisa dari generasi muda dari Villa Pil Suci, semuanya mulai terbang tanpa sadar. Pada akhirnya, mereka semua berlutut di depan orang-orang dari kota Yuan. Selesaikan ini dengan cepat. Master kota-kota Yuan berkata kepada Yuan Tingyi. Dia takut bahwa suatu peristiwa yang tak terduga mungkin akan terjadi, dan dia pun ingin membunuh Chu Feng dengan cepat. Namun demikian, ia juga menghormati putranya. Jadi, dia ingin membiarkan putranya membunuh Chu Feng menggunakan metode yang dia inginkan. Lepaskan kami, tolong lepaskan kami. Tidak ada banyak hubungan antara kami dan Chu Feng. Banyak generasi muda dari Secret Pill Villa mulai meratap. Mereka semua menggigil ketakutan. Air mata dan ingus menutupi wajah mereka. Mereka benar-benar takut. Hanya satu di antara kalian semua yang bisa hidup. Aku akan mengampuni siapapun yang membunuh Chu Feng dengan pisau ini, kata Yuan Tingyi. Biarkan aku yang melakukannya. Biarkan aku saja. Biarkan aku yang membunuhnya. Tolong beri aku kesempatan, teriak para murid. Meskipun para murid suci Pil Villa juga telah memanggil Chu Feng sebagai kakak sebelumnya, tapi mereka semua memilih untuk mengkhianati Chu Feng tanpa ragu-ragu sedikit pun ketika hidup mereka sendiri dalam bahaya. Namun ini juga bisa dimengerti. Karena bagaimanapun, Chu Feng dan mereka tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Siapa yang rela mengorbankan hidup mereka untuk seseorang yang bahkan tidak mereka kenal dengan baik? Hahaha, Chu Feng, apakah kamu melihat ini? Orang-orang ini yang telah memanggilmu dengan kakak laki-laki, semuanya berusaha membunuhmu untuk menyelamatkan diri. Namun dengan semua orang yang ingin membunuhmu, tapi orang yang mana yang harus kubiarkan membunuhmu? Aku harus benar-benar meluangkan waktu untuk memilih kandidat yang tepat untuk tugas itu. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Yuan Tingyi melihat ke orang-orang itu dan berkata, "Ayo, ekspresikan dirimu. Aku akan memilih orang dengan kinerja terbaik, keinginan terbesar untuk bertahan hidup, dan keinginan terbesar untuk membunuh Chu Feng," ucap Tingyi. Pilih aku. Izinkan aku untuk membantumu membunuh Chu Feng itu. Tuan Yuan Tingyi, tolong pilih aku. Aku ingin hidup. Aku tidak ingin mati, ucap para murid. Pada saat itu, orang-orang dari generasi muda semuanya mulai berteriak dengan segenap kemampuan mereka. Mereka semua memperebutkan kesempatan terakhir ini untuk hidup. Untuk inilah, mereka mulai menyanjung Yuan Tingyi dan berbicara jahat tentang satu sama lain. Kamu sekelompok orang bodoh yang mengecewakan. Kalian semua benar-benar telah mempermalukan Villa Pil Suci kami. Tetua Ma Changchun mengutuk dengan marah. Namun kutukan amarahnya tidak berhasil melakukan apapun. Dihadapkan dengan hidup dan mati,
sebagian besar orang hanya akan memilih perlindungan diri. Bagaimana mungkin mereka tega memikirkan hidup dan mati, apalagi untuk orang lain? Bagi orang-orang itu, belum lagi membunuh Chu Feng, bahkan jika mereka ditugaskan untuk membunuh orang tua mereka sendiri, pasti ada orang di antara mereka yang bersedia melakukannya. Sepertinya Chu Feng akan mati. Pada saat itu, suara yang sangat menyenangkan untuk didengar terdengar dari tempat yang tidak jauh. Itu adalah Chu Lingqi. Chu Lingqi berdiri di langit tidak jauh, dan menonton semuanya. Berdiri di samping Chu Lingqi adalah seorang pria. Dia memiliki penampilan seorang pria parubaya. Dia tidak terlalu tinggi, dan tubuhnya tidak terlalu kuat. Namun demikian, wajahnya yang tegas tertutup bekas luka. Ini membuatnya tampak sangat galak. Selain itu, aspek paling menakutkan tentang pria itu tidak lain adalah matanya. Mata itu dingin dan tanpa emosi. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada mata binatang buas. Ketika seseorang melihatnya, mereka tanpa sadar akan mulai gemetar ketakutan. Adapun auranya, itu seperti sumur tanpa dasar. Dia benar-benar tak terduga. Di hadapan dia, bahkan Master Kota-Kota Yuan tidak akan bisa menahan satu pukulan pun. Adapun pria itu, dia mengenakan pakaian Balai Penegakan Hukum Klan Surgawi Klan. Ini sudah cukup untuk menunjukkan identitasnya. Itu karena orang itu ada di sana, sehingga Chu Feng dan orang-orang dari Villa Pil Suci dan orang-orang dari kota Yuan tidak dapat memperhatikan, bahwa Chu Lingqi dan pria itu sangat dekat dengan mereka. Secara alami, mereka juga tidak akan dapat mendengar percakapan mereka. Nona muda, jika kamu ingin menyelamatkan Chu Feng, aku dapat membantu, kata pria itu. Paman Xingde, jangan ikut campur dalam urusan orang lain, kata Chu Lingqi. Meskipun dia menyadari bahwa Chu Feng dalam kesulitan, tapi dia sangat tenang. Dia memiliki penampilan sebagai penonton yang sebenarnya. Terlepas dari sisi mana yang menderita, itu bukanlah urusannya. Dia hanya ada di sana untuk menonton pertunjukan. Mendengar Chu Lingqi mengatakannya seperti itu, pria dengan nama Chu Xingde tidak berkata apa-apa lagi. Seperti Chu Lingqi, ia memutuskan untuk hanya mengamati saja. Tiba-tiba saja Chu Lingqi berbalik, melihat ke Chu Xingde itu dan berkata, "Oh iya Paman Xingde, jika kamu ingin menyelamatkan Chu Feng ini, aku tidak akan keberatan," ucap Chu Lingqi. Chu Xingde tersenyum, tetapi tidak menjawabnya. Jika Paman Xingde tidak berencana untuk menyelamatkannya juga, maka Chu Feng akan benar-benar berakhir menderita. Tambah Chu Lingqi sambil tersenyum. Lalu dia melihat ke arah Chu Feng lagi. Beberapa saat kemudian, Yuan Tinggi akhirnya memilih murid sekret Pil Villa. Terserah kamu sekarang. Jangan mencoba memainkan trik apapun. Kalau tidak, aku akan membuat kamu berharap ingin mati. Sambil mengancam murid itu, Yuan Tinggi menyerahkan pisau kekuatan bela diri kepadanya. Namun, murid laki-laki itu tidak bereaksi dengan cara yang sama seperti Li Xiang dan kedua temannya. Dia tidak berusaha untuk menyerang Yuan Tinggi setelah menerima pisaunya. Tidak ada banyak sentimen antara dia dan Chu Feng. Bahkan jika ada, itu hanya sedikit. Itu tidak ada di tingkat di mana dia akan mengorbankan dirinya demi kehidupan Chu Feng. Dengan demikian, dengan pisau kekuatan bela diri di tangannya, dia mulai berjalan menuju Chu Feng. Namun langkah kakinya tidak mantap. Meskipun dia telah mengungkapkan dirinya sangat membenci Chu Feng di depan Yuan Tinggi, tapi dia masih menggigil ketika dia benar-benar ditugaskan membunuh Chu Feng. Keringat menutupi wajahnya. Dapat dilihat bahwa dia sangat takut, dan berada di bawah tekanan besar. Zhou Yu, jika kamu berani melakukan sesuatu, kamu tidak akan lagi menjadi murid dari Villa Pil Suci kita. Teriak tetua Ma Changchun. Setelah diteriaki seperti ini, pria bernama Zhou Yu itu mulai menggigil lebih kuat. Namun meskipun ini menjadi masalahnya, dia tidak menghentikan langkahnya. Dia tumbuh semakin dekat dan lebih dekat ke arah Chu Feng. Dan akhirnya, dia tiba di depan Chu Feng. Namun demikian, dia tidak segera menyerang Chu Feng. Dengan suara menggigil, dia berkata, "Kakak Chu Feng, jangan salahkan aku. Seseorang harus menjaga diri sendiri, jika tidak, surga dan bumi akan bergabung untuk menghancurkanmu. Aku tidak ingin mati seperti ini. Aku tidak punya pilihan selain melakukan ini." Saat dia berbicara, dia mengangkat pisau di tangannya, dan berencana untuk merobohkannya pada Chu Feng. Dengan kekuatan pisau kekuatan bela diri itu, jika itu benar-benar menyerang Chu Feng pasti akan terbunuh olehnya. Bergemuruh.
Tepat pada saat itu, tornado besar tiba-tiba muncul di mana Chu Feng dan yang lainnya berada. Ketika tornado besar itu muncul, awan hitam di langit benar-benar berubah ungu. Petir memadati langit, dan petir itu puluhan kali lebih besar dari kilat biasa. Tornado itu menghubungkan langit dan bumi. Tornado itu berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, itu benar-benar menelan Chu Feng dan yang lainnya. Namun ini hanyalah permulaan. Kisaran awan ungu mulai menyebar semakin luas, dan tornado itu juga tumbuh semakin besar. Segera, tornado itu menjadi sangat besar, sehingga Chu Feng dan yang lainnya tidak lagi dapat dilihat. Satu-satunya hal yang terlihat selain dari tornado ungu yang besar itu adalah kilat yang berkedip-kedip di dalamnya. Saat tornado raksasa itu berputar, itu seperti ratusan juta binatang buas yang meraung di saat yang bersamaan. Itu sangat menakutkan. Sampah. Ini sebenarnya adalah Hell Tornado. Seru Master Kota Yuan. Setelah melihat adegan ini, bahkan City Master Kota Yuan mengungkapkan perubahan besar dalam ekspresi. Dia membawa orang-orang dari kota Yuan dan buru-buru lari menjauh. Menjerit. Tidak lama setelah mereka melarikan diri, sebelum tornado besar itu bahkan bisa mendekati mereka, murid-murid suci Pilvila yang berlutut di depan mereka mulai berteriak. Kemudian seperti daun yang gugur, mereka tersedot ke dalam pusaran neraka tornado. Namun demikian, mereka jelas-jelas berada agak jauh dari tornado besar itu. Dari sini bisa dilihat betapa menakutkannya tornado neraka itu. Neraka tornado masih tumbuh dalam ukurannya, dan tornado itu benar-benar mengubah wilayah itu. Bahkan angin puting beliung yang berkecamuk di dataran luas dipengaruhi oleh neraka tornado itu dan dengan paksa dihisap ke dalamnya. Pada saat itu, di bawah langit ungu, terlepas dari siluet orang-orang yang melarikan diri dari kota Yuan, hanya Hell Tornado yang hadir di dataran luas. Neraka tornado itu menghubungkan langit dan bumi, dan menimbulkan kekacauan di sekelilingnya. Neraka tornado itu seperti penguasa wilayah, yang mampu menggunakan kekuatan yang sangat besar. Sementara Hell Tornado tiba dengan cepat, itu juga pergi dengan cepat. Setelah Hell Tornado menghilang, awan ungu yang menutupi langit juga mulai menghilang. Segera, langit yang jernih dan tak terbatas kembali ke Hell Plains, dan tidak ada awan yang bisa dilihat di langit biru. Orang benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa tempat itu dirusak oleh neraka tornado yang menakutkan. Namun bukan hanya Hell Tornado yang menghilang, tapi Chu Feng dan yang lainnya juga menghilang bersamaan dengan Hell Tornado. Ayah, di mana Chu Feng dan yang lainnya? Tanya Yuan tinggi. Ada sedikit ekspresi khawatir di matanya, dan dia takut bahwa Chu Feng telah melarikan diri. Tornado neraka itu bukanlah masalah kecil. Bahkan aku mungkin akan menderita jika aku tersedot ke dalamnya. Chu Feng dan yang lainnya secara alami akan mati. Kota Master Kota Yuan menjawab dengan cara yang sangat pasti. Tuan Kota, karena mereka semua sudah mati, aku akan pergi sekarang. Ucap pengkhianat Villa Pil Suci Si Fufang, itu sambil menggenggam tinjunya ke Tuan Kota Yuan. Tetua Si, kami tahu tentang pertikaianmu dengan Ma Changchun itu. Dapat dikatakan bahwa kami telah membantumu menghilangkan musuh utamamu di Villa Pil Suci. Kamu harus tahu bagaimana harus bertindak saat kembali ke Villa Pil Suci. Kota Master Kota Yuan berkata. Yakinlah, aku tidak tahu apa yang terjadi di sini hari ini. Secara alami, aku tidak akan tahu bagaimana mereka mati, kata Si Fufang. Mendengar kata-kata itu, City Master Kota Yuan mengangguk puas. Setelah itu, City Master Kota Yuan memimpin kerumunan kota Yuan dan pergi. Adapun Si Fufang, dia juga pergi ke arah yang berbeda. Mereka mengira bahwa mereka telah merencanakan dengan sempurna. Namun sayangnya, mereka tidak tahu bahwa semua tindakan mereka disaksikan sepenuhnya oleh beberapa orang. Adapun orang-orang itu, mereka secara alami adalah Chu Lingqi dan Chu Xingde. Tiba-tiba saja Chu Xingde melihat ke langit di dekatnya dan berkata, Xingren, bukankah kamu harus menunjukkan dirimu? Ungkap Chu Xingde. Bas-bas. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, sesosok muncul dari udara. Itu adalah seorang pria. Tidak hanya dia mengenakan pakaian yang sama persis dengan Chu Xingde, tapi wajahnya juga penuh dengan bekas luka, sementara matanya juga dingin. Yang paling penting adalah, bahkan auranya tak terduga seperti Chu Xingde. Orang ini adalah Chu Xingren, orang yang telah diperintahkan oleh wakil penegakan hukum, untuk diam-diam membuntuti dan melindungi Chu Feng.
Nona muda, saudara kedua, ucap Chu Xingren. Setelah Chu Xingren muncul, dia bergerak menuju Chu Xingde dan Chu Lingqi, dan menggenggam tinjunya untuk menyambut mereka. Paman Xingren, mengapa kamu juga di sini? Tanha Chu Lingqi yang sangat terkejut melihat Chu Xingren. Dia bahkan mengungkapkan ekspresi terkejut. Nona muda, apakah kamu tidak tahu, bahwa pamanmu Xingren diperintahkan oleh Tuan Wakil Ketua untuk diam-diam melindungi Chu Feng? Kata Chu Xingde. Aku tidak tahu ada hal seperti itu, balas Chu Lingqi sambil mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Oh, tidak heran Paman Xingde menolak untuk membantu Chu Feng, bahkan ketika dia akan dibunuh. Ternyata kamu sudah tahu bahwa Paman Xingren diam-diam akan melindungi Chu Feng, kata Chu Lingqi. Namun dengan segera, ekspresi Chu Lingqi berubah lagi. Dengan ekspresi jahat di wajahnya, dia berkata kepada Chu Xingren. Paman Xingren, apakah kamu juga hadir ketika Chu Feng memasuki danau spiritual terkubur? Tidak, aku berada di lokasi yang sama dengan saudara laki-laki aku yang kedua, kata Chu Xingren. Aku bisa bersaksi untuk itu, kata Chu Xingde. Bisa dilihat dari percakapan mereka, bahwa mereka berdua tidak mengikutinya ke danau spiritual terkubur, dan keduanya bersama-sama di suatu tempat. Chu Lingqi menghela nafas, dan berbicara dengan sedikit kecewa. Sayang sekali kalau begitu. Paman Xingren dan Paman Xingde, kalian melewatkan pemandangan yang bagus, ucap Chu Lingqi. Apa yang terjadi? Tanya Chu Xingde dan Chu Xingren bersamaan. Hehehe, tidak apa-apa jika kalian berdua tidak tahu. Aku tidak akan memberitahumu, balas Chu Lingqi sambil tersenyum. Dia telah menyimpan rahasia ini untuk Xia Yun. Melihat Chu Lingqi bertindak seperti ini, Chu Xingren dan Chu Xingde tidak mencoba menekannya pada subjek. Mereka sudah terbiasa dengan kepribadian anak muda yang nakal dan aneh ini. Xingren, apakah itu tornado neraka yang sebelumnya disebabkan olehmu? Tanya Chu Xingde. Mendengar kata-kata itu, Chu Xingren segera mengerutkan keningnya. Dia memiliki perasaan gelisah. Segera setelah itu, dia bertanya. Saudara kedua, itulah tepatnya yang ingin aku tanyakan kepadamu. Bukankah tornado itu perbutanmu? Balasnya. Mendengar tanggapan seperti itu dari Chu Xingren, ekspresi Chu Xingde juga berubah. Lalu dia bertanya, kalau begitu, itu bukan perbuatanmu? Tanya Chu Xingde. Itu bukan perbuatanku, kata Chu Xingren dengan tegas. Aku juga tidak melakukan apa-apa. Jika kamu tidak percaya kepadaku, kamu dapat bertanya dengan nona muda, kata Chu Xingden. Benar, aku bisa bersaksi untuk itu, kata Chu Lingqi. Lalu jika bukan kamu atau aku, lalu siapa yang melakukan itu? Tanya Chu Xingren. Ekspresi Chu Xingren mulai bergeser tanpa henti, dan pandangan yang rumit memenuhi matanya. Mungkinkah itu sama sekali bukan sesuatu yang artifisial, dan sebaliknya itu adalah hell tornado yang sebenarnya? Mustahil. Itu jelas-jelas sesuatu yang artifisial, kata Chu Xingde dan Chu Xingren bersamaan. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti bahwa Chu Feng telah diselamatkan oleh orang lain? Kata Chu Lingqi. Kemungkinan besar itulah yang terjadi, kata Chu Xingde dan Chu Xingren. Hanya saja, siapa orang itu? Chu Xingde dan Chu Xingren mulai merenung. Tidak banyak orang di alam atas Ciliokosem besar yang mampu melakukan hal seperti itu. Ini terutama ketika mereka mengingat Hell Tornado sebelumnya. Tampaknya tidak hanya menakutkan dalam penampilannya, tetapi juga menakutkan dalam kekuasaannya. Jika kekuatan neraka tornado itu sebanding dengan betapa menakutkannya hal itu, maka mereka berdua mungkin juga akan sangat menderita jika mereka memasukinya. Ini berarti bahwa orang yang telah menyelamatkan Chu Feng lebih kuat dari mereka berdua. Ketika mengabaikan para ahli dari klan surgawi Chu mereka, tidak banyak orang di alam atas Ciliokosem besar yang memiliki kekuatan lebih tinggi dari mereka berdua. Dengan demikian, kisaran di mana mereka berdua bisa curiga kepada orang yang menyelamatkan Chu Feng, itu menjadi semakin sempit. Namun mereka tidak dapat memikirkan orang yang lebih kuat dari mereka, yang mungkin terkait dengan Chu Feng dan akan bertindak untuk menyelamatkannya. Maka pada saat itulah, keduanya memasuki perenungan mendalam. Chu Feng itu tidak mungkin benar-benar putra Chu Xuan Yuan kan, kata Chu Lingqi. Kata-kata Chu Lingqi itu sangat mengejutkan. Ekspresi Chu Xingde dan Chu Xingren berubah, dan mereka benar-benar kagum. Jika Chu Feng benar-benar putra Chu Xuan Yuan, orang yang telah menyelamatkan Chu Feng sebelumnya sangat mungkin adalah Chu Xuan Yuan sendiri.
Adapun Chu Xuanyuan, dia adalah keberadaan yang sangat luar biasa. Chu Feng telah diselamatkan oleh seseorang. Namun dia juga tidak tahu siapa yang menyelamatkannya. Ketika dia tersedot ke neraka tornado, dia kehilangan kesadaran. Ketika Chu Feng sadar kembali, dia tidak tahu apa yang terjadi selama dia tidak sadarkan diri. Bahkan dia tidak tahu berapa lama dia tidak sadar. Dia hanya menemukan bahwa dia sedang berbaring di tepi sungai. Tetua Secret Pill Villa Ma Changchun dan para tetua lainnya juga ada di sini. Zhou Yu yang ingin membunuh Chu Feng sebelumnya juga ada di sana. Namun Zhou Yu adalah satu-satunya murid Villa Pil Suci yang masih di sini, lalu kehidupan dan kematian yang lain semuanya tidak diketahui. Para tetua dan Zhou Yu semuanya berbaring di tepi sungai dengan postur yang berbeda, dan mereka semua tidak sadarkan diri. Menilai dari penampilan mereka, Chu Feng adalah orang pertama yang sadar. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang menyelamatkanku? Ucap Chu Feng sambil mengusap kepalanya yang agak sakit. Dia sangat yakin bahwa dia diselamatkan oleh seseorang. Hanya saja, dia tidak mengerti siapa yang telah menyelamatkannya. Sementara Chu Feng merenungkan, sepasang mata yang dalam menatap Chu Feng dari hutan di dekatnya. Sepasang mata itu tidak hanya dalam, tetapi mereka juga dipenuhi dengan kecerdasan. Seolah-olah mata itu telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka sangat misterius. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.